saya bicara gitu, maksudnya saya punya bukti gitu, tapi saya mau sampai ngebut kayak orang nangkep ini aja, apa namanya, teroris gitu. Sampai anak saya mau ke rest area aja tidak diperbolehkan, sampai di pinggir jalan. Saya yang sedihnya lagi, pada saat saya mau ke rest area, saya nggak mungkin dong, saya perempuan, saya harus di dalam mobil gitu kan. Akhirnya saya baru menangis, terus barulah diberhentikan di rest area. Aktris lawas yang memainkan sinetron Jin dan Jun, Yuyun Sukawati, diduga alami pengancaman dan pemerasan oleh oknum polisi serta jaksa. Hal ini dikatakan langsung oleh Yuyun saat melakukan sesi wawancara bersama para awak media pada Selasa 13 Agustus 2024. Yuyun ditemani oleh kuasa hukumnya, Niko Kilikili. Yuyun menceritakan, jika hal tersebut bermula dari kasus dugaan penyebaran video asusila yang melibatkan anaknya. Yuyun mengaku, sudah mencoba memproses tudingan tersebut, sayangnya tidak ada penanganan lebih lanjut sehingga membuatnya harus berbicara terkait hal ini. Kayak seperti diduga seperti direkayasa, kemudian dibuat sedemikian rupa, pokoknya anakku harus jadi tersangka gitu. Sedangkan kalau dilihat dari si pelapor ini kan, Nindya Artika ini gitu kan ya, ini kan pelapor ini justru adalah pembuat video asusila dirinya sendiri yang kemudian diposting ke TikTok pribadinya sendiri dengan menggunakan seragam binus, serpong ya. Nah di situ kan langsung ketahuan dan langsung dikeluarkan dari sekolah. Lalu anak saya di mana salahnya? Sedangkan anak saya sudah putus dari setahun yang lalu. Selama 2 tahun pacaran hanya 3 kali ketemu, gitu kan? Dan itu pun karena LDR. Nah setelah itu pada waktu pacaran itu saling bertukar pin IG. Nah disitulah ketahuan bahwa si Nindya Artika ini dia itu memiliki pacar friend with benefit. Ya, tahu sendiri lah mungkin FWB adalah hubungan yang tanpa status tapi saling memuaskan hasrat seksual ya. Kemudian dia juga ketahuan juga dating apps juga gitu kan. Nah ternyata di sini baru ketahuan bahwa si Nindya Artika ini tidak hanya mengirimkan kepada anak saya video asusilanya, tapi mengirimkan juga kepada pacar FWB-nya. Jadi di situ kan istilahnya bisa siapa saja yang memposting atau apa gitu ya. Kenapa anak saya yang harus dijerat dan dijebak gitu loh dengan video asusila tersebut yang dia buat gitu, dan ini tidak diproses. Kenapa polisi juga maupun pihak oknum JPU kenapa tidak melihat ini? Inilah yang banyak saya kejanggalan dalam sidang kepersidangan pun saya tidak diperkenankan untuk memberikan bukti ini. Saya mau bersuara gitu, maksudnya ini loh bahwa anak tersebut tidak trauma, anak tersebut itu tidak terkena secara psikis, tapi dengan dia mengirimkan dalam seminggu itu bisa 3 video asusila dia, itu kan udah biasa gitu loh. Sudah ya mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa jadi itu profesi dia atau apa, diduga seperti itu. Cuma tidak adilnya kenapa itu tidak diproses gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata saya propamkan oknum dari Polresta Bandara Suta ini yang sudah mengkriminalisasi anak saya. Ternyata dari pihak Polresta Bandara Suta kemudian langsung mentahap 21-kan kami gitu ke anak saya, tapi tanpa ada surat juga, tanpa ada surat pemberitahuan P21, tiba-tiba tahap 2 harus datang ke kejaksaan seperti itu gitu. Karena pada waktu itu saya belum ketemu sama abang dan saya juga ternyata dibantu dengan orang, tetapi saya nggak tahu ternyata orang tersebut diduga bersekongkol dengan oknum polisi maupun kejaksaan. Jadi setelah saya diarahkan, udah Bu kita ke kejaksaan aja ketemu dengan si JPU-nya. Lalu saya membuka semuanya kan seperti ini Bu, bahwa ini loh anak saya dikriminalisasi, bahwa ini banyak surat-surat juga cacat administratif yang tidak bisa maju ke persidangan. Terus saya cuma menggugah dia sebagai seorang ibu, saya juga seorang ibu. Bagaimana kalau anaknya juga kejadian seperti ini, bahwa ini sebenarnya nggak layak untuk maju gitu ke persidangan. Nah ternyata saya nggak tahu, banyak juga bersuara di Tangerang, ada salah satu teman media juga namanya Jack, dan dia juga mau dikonfirmasikan, dia pernah menyelamatkan 3 kali bahwa oknum JPU ini memang diduga suap 3 kali dan dia yang menolong gitu kan. Jadi
udah tau lah orang di Tangerang itu jaksa anak ini seperti apa gitu kan. Akhirnya setelah itu ya sudah Bu, kita mau diversi katanya. Nah ternyata saya baru tahu kebutaan saya mengenai hukum kan, bahwa di kejaksaan itu bukan diversi, ternyata dikonfrontir. Jadi setelah saya ketemu dengan JPO itu sebelum saya bawa anak saya, kemudian ternyata diversi. Setelah diversi itu semua datang kan, ada 3 tersangka juga. Jadi bukan hanya anak saya, ada 3 terdakwa juga, tapi yang sebetulnya adalah 2 orang terdakwa itu adalah yang penyebar dan juga penjual. Namanya Muhammad Akbar dan juga Yusuf Ajif. Nah tetapi setelah kita ketemu bertiga, ternyata diversinya gagal katanya. Kemudian si JPU itu juga bilang bahwa ketiga tersangka ini, pelapor si Nindi, anak Nindi mau milih dari yang 3 tersangka ini siapa yang akan dimajukan ke persidangan. Nah itu kan lucu gitu, masa sih ini kan kasus ya, kasus kan yang satu kasus terus diseplit lagi ya kan, perkaranya 21 dan 22. Kemudian menanyakan lagi kepada si korban, bilangnya mana nih dari 3 tersangka yang akan dimajukan ke persidangan. Itu kan kayaknya janggal gitu kan. Terus ada juga BAP dari JPU juga yang sudah diketik. Jadi tanpa ada konfirmasi ke anak saya, kemudian anak saya harus tanda tangan. Dan itu pada waktu mau saya robek ya kan BAP-nya, karena Bu ini kapan ibu ketik, kapan ibu klarifikasinya, saya bilang gitu kan, kok anak saya dipaksa untuk tanda tangan tanpa sepengetahuan saya bilang gitu. Terus kemudian si JPU-nya bilang ya udah ibu bantah aja di persidangan, bilangnya seperti itu. Berarti ini sepertinya kayak untuk menjebak anak saya datang ke tahap 2 supaya maju ke persidangan, bahwa dalil diversi itu tidak ada. Kemudian setelah itu dia bilang juga ke anak korban, mau minta ganti rugi berapa miliar katanya gitu. Sampai kesebutlah permintaan dari JPU itu meminta uang 1 miliar kepada saya dan juga kepada 2 tersangka itu. Itu dihadirin juga oleh orang tua dari 3 tersangka itu juga gitu. Itu dasar 1 miliar itu dari mana hitungannya? Seperti saya nggak paham. Jadi waktu itu tiba-tiba ya mungkin saya nggak tahu dengan dalil apa, terus oknum JPU itu meminta uang 1 miliar. Saya kaget, saya pikir satu itu apa? Saya pikir 1 juta, 10 juta, 100 juta, nggak tahu 1 miliar. Kita bengong gitu, kan sampai kaget kan, shock gitu kan. Terus udah gitu dia berunding lagi masuk ke dalam. Kemudian dia bilang ya udah BPKB motor atau BPKB mobil. Masa bisa kayak tawar menawar di pasar gitu kan itu. Sampai mau pulang pun masih nanya, bagaimana Bu yang mengenai 1 miliar? Tanya gitu. Dan itu masih dia chat juga ke saya, permintaan itu menanyakan gitu kan soal uang yang 1 miliar itu kan gitu. Nah itu ada salah satu orang itu namanya si Umbu itu yang membawa saya ke kejaksaan itu. Ternyata kan mereka juga bersekongkol oknum polisi sama JPU itu. Nah terus dia juga melakukan ada pembicaraan dengan si JPU itu juga. Kemudian ada pengancaman di situ. Kalau seandainya ibu ditanya sama jaksa, kalau seandainya ibu tidak memberikan, anak mau dijemput. Dan seperti itu gitu. Jadi mengancam, pokoknya anak saya mau ditahan gitu. Nah terus setelah saya tidak bisa memberikan apa yang mereka mau gitu kan, akhirnya majulah ke persidangan, dapatlah surat undangan sidang gitu kan. Dalam persidangan pun banyak sekali hal-hal yang istilahnya janggal gitu kan. Jadi banyak yang mereka yang vokal gitu. Jadi dalam satu hari sidang itu ada dakwaan, kemudian saksi korban, kemudian saksi polisi, dan juga saksi dari ahli apalah saya nggak ngerti. Dan saya nggak paham kok mereka semua disumpah di persidangan gitu kan. Tapi mereka berkata tidak sebenarnya itu. Jadi anak saya sudah dipaket sepertinya untuk dikorbankan gitu kan. Nah setelah akhirnya ada tuntutan, di situ saya juga merasa ini janggal karena tuntutan itu dari 2 terdakwa yang pelaku hanya dituntut 7 bulan. Anak saya dituntut 1 tahun 6 bulan. Kemudian putusnya dengan Zoom, tapi pada waktu itu Zoom-nya itu setelah mendengarkan putusan anak saya di-out dari Zoom. Saya tidak boleh mendengarkan putusan yang 2 terdakwa tersebut. Dan anak saya yang diputus
oleh PN 1 tahun dari tuntutan 1,6 itu dibanding oleh JPU-nya, gitu kan? Dan sampai saat ini dikasasi. Cuma putusan dari yang 2 terdakwa dituntut 7 bulan, diputus 3 bulan, tapi tidak dibanding dan tidak dikasasi. Dia terima putusan. Iya, dan dia terima putusan ini. Anak Mbak diputus 1 tahun. 1 tahun. Terus Di pengadilan tinggi di pengadilan tinggi ditambah lagi 6 bulan jadi 1 tahun 6 bulan. Nah sekarang kita lagi kasasi. Jaksa kasasi, kita juga kasasi juga. Apa sih artinya dasar hukum kepolisian dan pengadilan itu kan anak Bayun tadi bilang nggak bersalah nih, bukan dia yang nyebarin, apa kok bisa anak Bayun bisa terjerat nih, bisa kena, padahal kan dia tadi nggak ikut menyebarkan kan, karena ternyata orang lain kan. Apa yang menjerat anak Bayun sampai akhirnya di penjara terus diputusan juga diputus bersalah apa? Ya. Nah, justru ini yang jadi permasalahan buat kami sebagai kuasa hukum. Kebetulan kami juga baru menerima kuasa dari ibu, termasuk dengan anak ya. Nanti upaya hukum kami akan lakukan. Kami sambil menunggu mungkin kasasi ini turun, akan kami lanjutkan dengan peninjauan kembali atau PK. Jadi intinya anak ibu ini tidak menyebarkan, ya, menyebarkan foto atau video, tetapi yang menyebarkan itu sebenarnya yang dua temannya tadi, itu menyebarkan. Lalu proses terhadap anak ibu ini itu sebenarnya hakim harus objektif, ya kan? Objektif memberikan keputusan bahwa anak ibu ini tidak melakukan penyebaran, ya kan? Nah, makanya pasal yang diterapkan itu tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Putusan hakim, pertimbangannya apa? Artinya menjatuhi hukuman kepada anak Mbak Yuyun apa? Nah itu gini, kalau soal putusan hakim itu yang merupakan suatu kejanggalan bagi kami sebagai kuasa hukumnya, makanya kami kasasi. Terus kemungkinan nanti kami pastikan bahwa kami pasti akan PK. Kenapa? Sudah sesuai bahwa hakim yang menyidangkan ini adalah hakim anak. Namun jaksanya kita pertanyakan. Kalau kita lihat dari pangkat dan jabatan, diduga undang-undang mengatakan bahwa yang harus menyidangkan ini ada karena anak, harus hakim anak, dan dia tidak pakai toga juga waktu sidang, pakaian biasa. Terus kemudian yang menyidangkan juga bukan cuma hakim anak tetapi jaksa anak juga. Nah, kami duga bahwa jaksa ini bukan jaksa anak. Ada dugaan ke sana karena sesuai dengan pangkat dan jabatannya. Ya. Namun kami harus memastikan bahwa jaksa ini dia betul-betul harus punya lisensi khusus sebagai jaksa anak, baru dia layak menyidangkan kasus ini. Nah, dari persidangan ini saja sudah unprocedural. Diduga kuat bahwa memang dia tidak punya lisensi untuk menyidangkan perkara ini. Artinya dia ini bukan jaksa anak. Yang harus sidangkan ini juga harus jaksa anak. Hakimnya juga hakim anak. Nah, disinilah kita juga merasa keberatan nanti pada saat PK nanti, kita juga akan melaporkan putusan hakim ini di mana anak daripada Mbak Yuyun ini, anak hari ini, tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa dia tidak menyebarluaskan. Tetapi harusnya kasus anak ini, dia bisa dinaikkan sebagai tersangka. Tetapi tetap disidangkan. Terus ada putusan hakim, bahkan di pengadilan tinggi diperkuat, bukan cuma diperkuat, ditambah 6 bulan. Nah, kami akan melaporkan ini ke hakim yudisial, hakim pengawas Mahkamah Agung. Tolong hakim maupun jaksa dan polisi yang memeriksa anak hari ini harus dieksaminasi. Oke, Mbak Yuyun, apa isi putusan itu pertimbangan hakim artinya menjerat anak Mbak Yuyun itu apa? Ada nggak di situ putusannya apa maksudnya?
apakah dia turut serta menyebarkan atau seperti apa? Ada nggak putusannya apa? Sampai hari itu bersalah, dituntut bersalah. Apa putusannya apa sih? Ya, putusannya ya sebenarnya itu kan dibuat, Mas, di dakwaannya pun mengada-ngada gitu. Jadi dari awal pertama ini udah gimana ya, kayak udah dikemas gitu, udah kayak diduga kayak apa ya, dipaket gitu. Jadi di gudang kok ada permainan ada permainan persekongkolan karena waktu itu akar permasalahannya kan dari Polres, ada angka di situ ya. Nah, tidak saya respon akhirnya malah naik di kejaksaan, permintaannya malah lebih tinggi 1 miliar gitu. Jadi kami ini ditindas betul, diperas. Saya tuh rakyat kecil, saya seorang ibu, anak saya juga masih di bawah umur, kok kejam gitu istilahnya, sampai sebegitunya gitu. Bukan hanya anak saya yang dibombardir, saya pun saat ini dilaporkan. Dalam saya mencari keadilan untuk anak saya dilaporkan. Dan sangat miris karena kalau pertimbangan dari pengadilan tinggi jadi nambah itu katanya bahwa korban itu trauma katanya. Nah, traumanya apa yang trauma? Karena anak ini sebenarnya sudah biasa. Mungkin kalau lihat videonya Mas mungkin akan kaget, shock gitu. Karena semuanya ini apa ya? Gimana ya? Udah perempuan ini sudah terbiasa gitu. Jadi anak saya ini terjebak gitu loh. Dan apakah orang tuanya tahu kelakuan anaknya seperti ini? Jaksa apakah tahu kelakuan si pelapor ini seperti ini? Gitu loh. Hakim dan Polres gitu kan, kenapa tidak mempertimbangkan itu gitu loh, istilahnya kan apa ya, maksudnya karena selama persidangan saya tidak diberi ruang untuk saya bicara gitu, maksudnya saya punya bukti gitu, tapi saya mau tunjukkan tidak tuh tidak diizinkan. Jadi di JPU tuh langsung keberatan gitu loh, itu sampai anak saya pun mau bicara pun juga dibentak gitu. Sampai anak saya bilang sendiri gitu kan, ibu saya kan masih di bawah umur, tolong bisa nggak agak pelan bicaranya gitu. Saya kan juga seorang anak, tolong perlakukan saya selayaknya anak gitu. Itu di depan hakim juga. Jadi sepertinya mereka saja sidang ini kayak sidang mereka gitu, dominan. Jadi saya tuh harus nurut, harus ngikutin aja gitu. Bahkan sampai pada waktu mau setelah putusan, saya kan keberatan dengan isi putusannya. Saya kan memiliki hak juga untuk banding kan. Tetapi pas insage yang harusnya saya diberitahu, saya tidak diberitahu. Sampai tanggal 21 Juni saya tidak diberitahu karena saya datang sendiri ke Kejaksaan Negeri, ke Pengadilan Negeri, saya menanyakan, baru saya dikasihlah berkas-berkas semua, dan akhirnya tanggal 25 putus gitu. Jadi sepertinya saya digiring harus menerima putusan, yang boleh banding adalah jaksa, saya tidak boleh banding gitu.